Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh ahli dan sahabat beliau sekalian. Sahabat sekalian, berjumpa kembali kita di channel kesayangan ini. Kali ini kita akan mereaksi seorang kafir laknatullah yang mulai mencoba memfitnah para ulama kita dan terus mengadu domba kita sebagai kaum muslimin. Siapa lagi orangnya si kafir laknat ini kalau bukan si evangelis Abraham Effendi Usman. Si kafir ini sudah mulai menebar fitnah. Kali ini dia mulai memfitnah Profesor Quraish Shihab. Bayangkan, orang sekali berprofesor Quraish Shihab sudah berani dia fitnah. Maka perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara kaum muslimin semuanya untuk terus berhati-hati dengan orang yang seperti ini. Karena dia menurut saya bagaikan virus. Tapi bukan virus apa-apa dia ini. Bukan virus corona, bukan virus flu burung, tapi adalah virus murtad. Heran gue sama Chelsea ini. Kemarin dibantai sama MU kan. Terus main di kandang sama klub kecil. Imbang pula tuh. Kali ini muncul virus baru. Ya sahabat sekalian, tapi ini lebih berbahaya virusnya sebenarnya. Bagaimana video fitnahan si kafir ini? Mari kita simak bersama. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Dr. Quraish Shihab. Penyampaian beliau yang begitu luar biasa dan apa yang beliau sampaikan banyak orang tidak bisa terima, saudaraku. Padahal itu nyata adanya. Tidak beliau karang-karang, tidak beliau lebihkan dan tidak beliau kurangkan. Tetapi oleh sebagian saudara-saudara kita dari seberang tidak bisa terima dan beliau dianggap sesat bla 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 bla. Padahal kita melihat beliau orang yang berilmu, punya adab juga, sopan santun, akhlak yang baik, tanpa pernah menghina mencaci maki orang lain, menghina akidah orang lain, menghina agama orang lain, menjatuhkan iman orang lain, saudaraku. Inilah Dr. Quraish Shihab. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraish, itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan, masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraish? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Ya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Oke, prerogatif Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Sekarang berkata dia baik, amalnya jadi jamin sorga, hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan, kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam kitab sucinya bahwa yang taat itu akan dapat sorga. Ya, ada ayatnya, ada ayatnya bahwa Nabi Muhammad akan diberikan sesuatu yang menjadikan beliau itu merasa puas dengan anugerah Tuhan. Kita pahami itu bahwa sorga dan apapun yang beliau kehendaki. Tapi buat kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka, karena itu hak prerogatif Tuhan. Nah, saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan kita setelah melihat cuplikan video tadi? Bagaimana Bapak Quraish Shihab menjelaskan mengenai keselamatan, tentang bagaimana Dr. Quraish Shihab menjelaskan tentang seseorang masuk surga. Masuk surga itu hak
prioritasnya Tuhan, hak Tuhan. Nah, apakah Tuhan memasukkan orang tersebut ke surga atau ke neraka? Itu tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Dan itu bukan karena amal, bukan karena kebaikan, bukan karena pahala, bukan karena kehebatan, bukan karena orang tua, karena ini, enggak. Karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu imannya dari segi Dr. Quraisy Shihab. Terus apa kalau kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab di dalam video tadi, nggak ada masalah apapun. Terus kenapa juga judul video kau itu tak ada satupun para ustadz dan ulama yang bisa bantah ulama ini? Nggak nyambung, kucluk, rencana fitnah tapi nggak pandai. Akibat makan micin terlalu banyak kau nih. Follower belum seberapa udah merasa punya fans pula. Jat Minang kocak, santai aja dari dulu. Yuk kita lanjut lagi apa yang mau diutarakan lagi sama si kafir ini. Maka kita melihat di dalam Al-Quran, surat Maryam 19 ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Dia mulai mengutip ayat Al-Quran, walaupun belepotan dia membacanya, tapi masih ada benarnya ketika dia mengartikan. Sampai dia katakan mendatangi neraka. Tapi beberapa menit kemudian dia langsung pelintir. Dia ganti kata mendatangi neraka dengan kata masuk neraka. Mari kita dengar dia mulai menjadi seorang penista. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi saudaraku, semua orang mendatangi neraka, dan hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan masuk neraka. Sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan video si kafir ini. Sama sekali nggak nyambung dengan judul yang dia buatkan di konten dia. Yang ada dia mencoba memframing terhadap video Profesor Quraisy Shihab ini. Tapi larinya entah kemana-mana framingnya itu. Nggak nyambung sama sekali. Tapi ada satu lagi yang saya selalu heran dari si cerobong asap ini, sahabat sekalian. Dia selalu saja mengutip ayat-ayat Al-Quran, padahal dia sudah murtad. Sudah tidak berhak lagi dia menjadikan Al-Quran sebagai pembela argumentasi dia. Mungkin dia tidak dapatkan argumentasi yang kuat di kitab dia sendiri, di kitab dia yang sekarang ini, sehingga dia masih saja nyolong-nyolong dari Al-Quran untuk membela argumentasi sesat dia itu. Selengkapnya mari kita simak video Quraisy Shihab yang berhubungan dengan video yang dia putarkan, sehingga kita tidak salah paham setelah kafir ini putar-putar dan melintir-melintir. Kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah, dan ini memasuki segmen yang terakhir Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya gitu. Tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat surga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Kamu berkata dia baik amalnya, jadi jangan surga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak.
kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan, kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam kitab sucinya bahwa yang taat itu akan dapat surga. Ya, Ada ayatnya ya? Ada ayatnya bahwa Nabi Muhammad akan diberikan sesuatu yang menjadikan beliau itu merasa puas dengan anugerah Tuhan. Kita pahami itu bahwa sorga dan apapun yang beliau kehendaki. Tapi buat kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka, karena itu hak prerogatif Tuhan. Sahabat sekalian, setelah kita mendengar video ini secara utuh, saya pikir tidak ada yang keliru yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab ini. Beliau menyampaikan dengan landasan sebuah hadis, dan hadis itu pun konteksnya sangat tepat. Cuman bagi si Effendi kuman nggak mandi ini, video tersebut dipotong kemudian di framing sesuka kentut dia. Pilih gitu. Jatuh aja ke jarum sini. Oleh karena ada pihak-pihak yang mencoba memutar balikkan arah dan tujuan daripada video tersebut, maka Profesor Quraisy Shihab pun memberikan sebuah klarifikasi. Agar semuanya bisa lebih jelas, mari kita lihat video klarifikasi beliau. Itu begini, buka aja di YouTube, lihat yang komplek apa yang saya lihat. Jadi itu begini, 2 Ramadan yang lalu itu siapa lagi namanya bertanya, saya hanya begitu saat ini Nabi banyak sudah amalnya, hari ini sudah pasti masuk surga. Kita ini kan pasti begini-begini, bagaimana ini kita bisa ada kepastian surga atau tidak, kira-kira gitu pertanyaannya. Jadi saya jawab, yang pertama, tidak ada yang terjamin masuk surga karena amal. Nabi Muhammad pun tidak terjamin masuk surga karena amal. Nabi pernah bersabda ketika ditanya, ketika ada sahabatnya yang meninggal, terus ada yang berkata, "Ani anlaka, bersyukurlah kamu, berbahagialah kamu masuk surga." Siapa bilang gitu? Lalu Nabi bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi." Tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Hatta anta ya Rasulullah, kamu, saya pun tidak, kecuali kalau Allah memberi saya rahmat. Setelah itu saya masih lanjut dengar di YouTube, cari. Ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad tidak masuk surga. Bahkan lebih dari surga beliau dapat. Karena Allah berfirman, bersumpah, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Itu kan? Itu yang saya terangkan. Dipotong. Yang ini bahwa jaminan surga itu ada walau sawfa tidak disebut. Kenapa? Karena saya dukung Jokowi. Saya bicara di mana? Di Istora. Saya diminta oleh Pak Yusuf Kala, Pak Ures, dukung dong. Saya bilang saya tidak dukung. Doa, saya bilang saya doa. Saya doa untuk bangsa, ya kan? Sebelum saya doa, saya kirim pesan kepada Prabowo. Saya beritahu, Pak, kalau Bapak minta saya juga berdoa, saya berdoa. Tidak minta, saya berdoa di sini. Dan yang saya doakan bukan cuma Jokowi, saya doakan bangsa ini. Ya Allah, menangkanlah orang yang paling bisa memperjuangkan bangsa ini. Yang tidak kamu menangkan, anugerahi dia kedudukan di sisimu yang seimbang dengan ini. Itu yang saya doakan. Tapi karena saya hadir, ini difitnah. Tapi John Rowe udah minta maaf.
Nah, dia udah minta maaf, saya keliru. Ya, atau segera kita maafkan dia. Tetapi dampaknya sampai sekarang masih ada. Ya kan? Kenapa? Itu yang saya bilang. Jadi politik itu ditulis di koran bahwa itu fitnah karena dukung Jokowi. Jelas. Nah, nanti buka di YouTube. Itu dia potong itu. Tidak dia lanjutkan. Allah. Setelah kita mendengar video si kafir cerobong asap Effendi Usman Kuman Nggak Mandi ini, sangat jelas bagi kita bahwa video yang dibuat adalah sebuah fitnahan kepada para ulama kita, dan dia sudah mulai sangat berani. Dan juga setelah kita mendengar penjelasan dan klarifikasi dari Profesor Quraisy Shihab, semoga bisa membuat lebih jelas bagi kita tentang duduk perkara yang beliau sampaikan di dalam video yang direaksi oleh si Effendi Usman Cerobong Asap. Demikian dulu sahabat video reaksi kita terhadap Effendi Usman ini, si kafir Cerobong Asap ini. Kita akan terus mereaksi terhadap fitnahan dan hujatan yang sudah mulai dia lakukan terang-terangan kepada kita. Sampai jumpa pada video reaksi kita selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.